Pengajaran dan pendidikan adalah hal yang berbeda. Pengajaran transfer of knowledge, sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa efektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Dan keluarga adalah tempat pertama pembentukan karakter anak. Pendidikan itu dinamis, selalu bergerak dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Maka sejatinya perubahan itu konstan, hal yang mutlak. Sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya adalah pengajar, hanya seorang guru yang bertugas mengajarkan ilmu dan pengetahuan yang saya ampu kepada siswa. Tukang nilai, saya hanya memberikan nilai berdasarkan tugas yang saya berikan. Apabila tercapai KKM, maka tuntaslah proses pembelajaran. Pengeluh, selalu mengeluh apabila ada siswa yang tidak tuntas penilaian dan berbuat nakal di kelas. Pemberi tugas, dalam proses pengajaran, saya selalu menugaskan pada siswa untuk menghafal saja. Misalkan dalam teks seperti teks deskriptif atau naratif. Otoriter, saya tidak suka apabila ada siswa yang memberikan pendapat atau ide perihal pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya banyak mendapatkan keterbaharuan. Bahwasanya saya seorang yang bukan hanya pengajar, tapi pendidik yang berperan membentuk karakter anak didik saya. Bukan cuma mengajar, tapi juga tingkah laku, lakon, dan ucapan. Sebagai pendidik, saya bukan hanya menilai dari tugas yang diberikan, tapi ternyata saya layaknya petani yang harus memperhatikan keberagaman karakteristik tiap anak didik sebagai seorang pamong. Ternyata dalam proses pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana di zaman sekarang, di era 4.0, anak didik lebih menyukai pembelajaran yang menarik, misalkan dengan menggunakan internet. Pembelajaran di kelas harus berubah menjadi student center. Anak-anak didik di kelas bukanlah objek, namun subjek, di mana kebutuhan tiap anak didik harus difasilitasi demi tujuan pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, bergerak.